Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Pertanyaan banyak orang sekarang pas ngelihat BTC itu lagi koreksi setelah kemarin kita udah tembus all time high baru, itu adalah inikah local top Bitcoin? Nah, setiap penurunan tuh memang bikin orang yang belum terbiasa khawatir. Mereka tuh tanya-tanya, nih kan, apakah masih ada peluang untuk kita bisa naik lagi dan kita mantul untuk bisa terbang lebih tinggi di siklus bull ini? Nah, jadi video ini pun saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kedua juga setelah tadi, inikah local top Bitcoin? Pertanyaan keduanya adalah apakah BTC itu masih layak untuk dibeli sekarang? Oke, let's go. Baik guys, sekarang kita bakal bahas dulu dari yang paling basic ya. Gampang untuk kalian mengerti bahwa investor itu pasti ada motivasi profit dan loss. Itu yang bakal mengubah keputusan mereka apakah mereka membeli atau menjual sebuah aset. Jadi bukan cuma di Bitcoin, di aset manapun itu nggak peduli apapun bentuk investasinya, motivasi investor itu ya untung dan rugi. Nah, masuk akal jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Bitcoin sekarang nih ya, itu perlu istirahat. Jadi setelah kemarin dia mengalami kenaikan yang luar biasa, perlu istirahat dan tidak ngoyo istilahnya ya, terus-menerus naik aja terbang. Nah, kita akan mencoba lihat beberapa data on-chain hari ini yang luar biasa menarik, karena udah lama diminta juga oleh beberapa dari kalian. Jadi yang pertama kita bakal melihat MVRV Extreme Deviation. Untuk pengingat aja, apa MVRV itu? MVRV intinya ini adalah kalau misalkan semakin tinggi, misalkan di bull market juga kayak sekarang, itu artinya sebuah sinyal bahwa ada unrealized profit yang ekstrim. Unrealized profit itu keuntungan yang masih belum dirasakan orang. Jadi baru di layar aja, belum benar-benar mereka jual, mereka belum merasakan keuntungannya langsung. Nah, MVRV ini kalian bisa lihat juga dalam bentuk warna. Kalau di warna itu yang warna dingin, ya artinya dia masih di kisaran yang belum begitu menguntungkan atau bisa dibilang loss, kerugian. Kalau warnanya udah makin gelap, udah makin ada di puncak-puncak, itu kalian bisa temukan ya tadi warnanya lebih gelap. Intinya sekarang MVRV itu ada di kisaran yang levelnya itu udah naik +1 standard deviation. Kalau yang udah familiar sama istilah statistik tahu, tapi kalau nggak pun nggak perlu masalah. Yang penting standard deviation +1 ini adalah sinyal bahwa biasanya ini level tempat di mana ada banyak koreksi besar terjadi atau menandai adanya top. Entah itu yang local top atau top yang memang udah puncak siklus paling tingginya. Jadi ini sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, titik MVRV yang sudah +1 standard deviation. Dan ini memang titik-titik antara itu memang resistance kuat banget tempat local top terjadi atau terjadi sebelum koreksi besar itu muncul. Oke, nah sekarang kita lanjut nih, kan sekarang ngomongin MVRV. Untuk yang udah sering nonton video analisis on-chain di Republik Rupiah mungkin udah familiar, tapi MVRV ini memang aslinya itu dia turunan dari yang namanya metrik realized price. Nah, realized price Bitcoin ini adalah titik terakhir, pokoknya dia ya tempat terakhir bergerak. Jadi kalau misalkan orang belinya di harga 10.000 dan itu terakhir kali bergerak, dia udah simpan di dalam dompet nggak kemana-mana lagi, yaitu realized price-nya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari MVRV sama realized price yang tadi, ini berhubungan. Jadi dari bentuk yang sekarang ini cuma warna gelap, warna anget, warna dingin gitu kan, biru sampai ke merah, kita bisa konversikan dia jadi bentuk angka. Nah, kalau kita konversi level statistik tadi menjadi model angka, kita jadi ketahuan dalam bentuk harganya Bitcoin. Oke, sekarang level yang tadi ya, level +1 standard deviation. +1 standard deviation sekarang yang warna merah ini, saat ini ada di angka $70.900. Artinya apa min angka 70.900 itu? Artinya ini adalah level di mana ada banyak investor Bitcoin yang merasa portofolio mereka sudah cukup hijau, sudah cukup menguntungkan, jadi mereka ada insentif untuk menjual beberapa koin. Jadi itu titiknya, pas titik 70.900 itu mereka merasa ada beberapa profit nih yang bisa kita ambil, kita bisa ngejual beberapa koin BTC.
Nah, seperti ibarat jam yang memang detiknya itu kita udah bisa lihat secara teratur, udah ada jadwal pastinya gitu kan, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang, ya memang udah itu jadwalnya dia untuk muter. Holder yang jangka panjang Bitcoin itu juga sudah ada istilah kayak jamnya, tempat dimana mereka tuh seringnya memang pada jualan koin BTC. Nah, kalau kita ngeliat di metrik yang berikutnya, ini menunjukkan indikator waktu holder jangka panjang Bitcoin yang usia koin yang mereka pegang tuh udah bertahun-tahun ya, bukan yang cuma beberapa hari, beberapa minggu aja. Nah, di sini ada indikator ketika mereka tuh menjual koin. Dan holder long term Bitcoin ini udah mulai pada jualan koin pas mendekati all time high Bitcoin setiap siklus kayak gitu. Makanya saya bilang udah kayak jam, udah ada jadwal teraturnya. Kalau udah siklus baru, menyentuh all time high baru, itu holder-holder jangka panjang biasanya udah ada pola-pola di sana, mereka sudah mulai jualan koin. Jadi pas kita ngelihat ya, ini gerakan harga Bitcoin tuh luar biasa mendekati all time high barunya itu. Nah, pola-pola mendekati ke atasnya inilah di saat ketahuan kalau memang mereka sudah mulai jualan. Jadi kisaran $69.000 tuh kemarin mereka udah mulai jual. Dan tekanan jual mereka tuh signifikan. Kita bisa ngelihat mereka melepas sekitar 735 ribuan BTC per hari. Jadi banyak ya, 735 ribuan BTC itu kembali masuk ke peredaran liquid. Dan ini menurut estimasi Glassnode, dashboard yang kita pakai untuk analisis on-chain, itu sekitar 60%-nya berasal dari si GBTC, Grayscale itu ya. Kalau kalian ngikutin kabar ETF kan tahu ada beberapa yang keluar dari Grayscale untuk pindah ke ETF lain, tapi ada beberapa yang memang udah pengen keluar, terus ya memang nggak masuk lagi ke BTC. Tapi intinya dari jumlah yang 735 ribuan BTC kembali masuk ke peredaran liquid, masuk ke pasar untuk orang harus beli lagi, itu 60%-nya Grayscale GBTC, 40% sisanya ya dari tekanan jual holder-holder jangka panjang. Jadi yang retail-retail kayak kita atau institusi atau whales yang udah pada beli dari bertahun-tahun sebelumnya itu udah jual Bitcoin. Nah, pola ini itu memang pola yang salah satu yang paling bisa diandalkan. Dan yang berikutnya pun nyambung ya. Ini yang berikutnya realized cap dan realized profit. Nah, di sini itu ada pola yang bener-bener bisa kita andalkan di setiap siklus pasar Bitcoin itu. Kayak nggak perlu ganti metrik. Udah ngelihat metrik yang ini aja ada pola-pola yang sama. Nah, selama tadi kita bahas ada banyak holder jangka panjang yang mulai ambil untung mereka, mulai berjualan, realized profit itu naik. Karena realized profit ini menunjukkan keuntungan yang benar-benar mereka jual, benar-benar mereka rasakan, bukan cuma di layar aja. Kayak orang bilang take picture, padahal ini beneran take profit. Nah, itu makanya istilahnya realize. Nah, kalau yang realize di sini, realized profitnya itu benar-benar naik luar biasa signifikan karena memang orang yang ngejual dan merasakan keuntungan itu. Dan itu sampai angkanya naik ke $3,9 miliar per hari. Karena valuasi koin BTC yang tadinya dibeli di bawah, dijual di atas, artinya valuasinya naik dari yang tadinya modal masuknya rendah, jadi modal masuknya orang harus lebih tinggi sekarang. Kalau kemarin kita bisa beli Bitcoin di angka 16.000, sekarang nggak bisa. Masuknya harus di angka 60 ribuan ke atas, 70 ribuan kisaran saat ini. Jadi selain menunjukkan tekanan jual, sebenarnya metrik ini pun bisa menunjukkan juga adanya ukuran seberapa besar arus masuk modal yang baru ke pasar Bitcoin. Makanya kalau kita bahas beberapa saat lalu di video YouTube sama di akun Twitter RR juga, itu ya pakai metrik ini bisa menunjukkan kalau arus masuk modal tuh pas lagi ada. Nah, metrik yang terakhir yang paling penting untuk jadi perspektif jangka panjang kita adalah ini menunjukkan siklus-siklus Bitcoin yang sebelumnya sama yang saat ini kita alami, tapi dari sisi bull marketnya aja kita fokuskan. Makanya kan di sini ada beberapa harga yang nggak muncul itu waktu lagi benar-benar downtrend dan lagi bear market. Kita fokus ke bull market karena memang kita percaya saat ini lagi bull market. Nah, yang menarik adalah walaupun tadi kita udah lihat ada banyak tekanan jual, ada banyak orang yang udah megang Bitcoin bertahun-tahun akhirnya menjual koin BTC mereka, walaupun semua tekanan jual itu sedang terjadi, BTC sekarang itu mengalami koreksi yang bikin orang-orang takut juga. Pasarnya cuma turun 20%. Jadi semua ketakutan, sentimen negatif yang orang-orang rasakan ya. Gimana nih kalau udah ada ETF, udah ada Larry Fink bantu beli, udah ada tembus all time high baru, dan halving akan terjadi dalam beberapa minggu doang.
Terus ada koreksi yang bikin orang-orang takut. Mungkin orang yang baru masuk pasar kripto belum terbiasa. Kayak yang saya awal tadi bilang, biasanya khawatir karena mereka belum pengalaman. Nah, ternyata dari semua kejadian tadi, semua tekanan jual yang signifikan kita lihat tadi, angkanya sampai 700.000 BTC, 3,9 miliar dolar per hari, sampai orang-orang takut, itu pasar cuma 20% doang ya. Penurunan yang kita alami di bull market kali ini. Sejak bottom FTX collapse, dan kita naik terus 2023, 2024 naik terus, koreksi kita cuma 20% aja, 20%, angka yang kecil sekali. Kalau dibandingin sama siklus bull market Bitcoin sebelumnya, ingat, bull market, bukan bear market. Kalau bear market ya jelas kita ngeliat penurunan harga yang luar biasa dalam. Tapi dari bull market, wow jauh, sampai 50% ada turun koreksi. 35% udah biasa, berkali-kali 35%. Kalau sampai 60% dan lain-lain, udah terjadi di siklus sebelumnya. Jadi saat ini pun, itu luar biasa GG sih. GGWP ini salah satu bull market Bitcoin yang paling kuat dalam sejarah. Didorong oleh permintaan spot. Kenaikan harga kita bukan gara-gara futures atau leverage yang luar biasa dimanipulasi. Kayak di siklus kemarin 2021 ada FTX, makanya sampai dia rungkat. Jadi permintaan spot, kita bisa anggap salah satunya itu ETF, mendorong pasar Bitcoin ini luar biasa kuat. Dan secara objektif ya, kita bukan asumsi doang, bukan soal teori. Ini fakta, kita ngelihat dari gerakan harga, dari koreksi di siklus-siklus sebelumnya, saat ini turunnya cuma 20% guys. Sejak FTX collapse, belum ada kita koreksi yang lebih dalam dari 20% itu. Jadi secara objektif kita ngelihat data, ini tren kenaikan harga Bitcoin yang paling kuat dan paling tidak volatil dalam sejarah Bitcoin sejak dia lahir. Jadi pola siklus Bitcoin yang terbaca dalam data on-chain ini terus bisa diandalkan, dan pola setelah menembus all-time high kali ini juga tampak hampir persis sama pas sebelumnya kita juga menembus all-time high di siklus-siklus yang lama. Jadi masuk akal kalau Bitcoin itu mau istirahat, biarin aja istirahat, biarin aja ada koreksi. Toh koreksinya belum sedalam siklus sebelumnya, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Dan mengalami koreksi atau nanti misalkan kita konsolidasi di area-area ini, anggaplah misalkan beberapa minggu juga, jangan khawatir kayak waduh udah beres ya bull marketnya. Enggak, kita perlu mengambil waktu untuk pelan-pelan aja geraknya, karena dari kemarin tuh udah luar biasa fantastis kenaikan harganya. Dan kita tidak perlu khawatir mengingat Larry Fink, institusi terbesar dengan aset yang di dalam pengelolaan mereka itu sedang mendukung Bitcoin, itu ada di pihak kita artinya. Jadi menurut saya tiap ada koreksi nanti, misalkan Bitcoin turun lebih dalam dari titik sekarang, itu dijadikan sebuah peluang untuk lanjut DCA, lanjut dollar cost averaging, cicil di setiap kali ada penurunan dalam, dan tabung lebih banyak BTC kalau ada yang memang sudah percaya BTC dan pengen mengumpulkan lebih banyak koin. Jadi sambil kita tetap bersabar, anggap setiap koreksi itu sebuah peluang. Analisis on-chain Bitcoin itu memang terbukti kok jadi sumber informasi yang berharga. Kita udah bikin banyak banget video analisis on-chain Bitcoin, dan ini jadi informasi berharga tentang dinamika supply dan demand itu seperti apa di seluruh fase siklus Bitcoin. Mau yang dulu, mau yang sekarang, kita bisa lihat pola-polanya. Semakin tinggi harganya, memang semakin tinggi profit yang dirasakan orang. Jadi udah wajar kalau koin itu bakal dijual untuk ambil untung. TP inilah, take profit ini yang menjadikan local top, dan mungkin nanti cycle top juga. Waktu profitabilitas aset itu semakin banyak, akhirnya bakal mengungguli jumlah orang yang baru mau beli dan baru mau masuk. Makanya jadi menyentuh titik jenuh, akhirnya jadi top. Nah, saya udah bilang di grup Telegram juga, kemarin kebetulan pas koreksi itu ada yang nanya di grup Telegram Rupiah. BTW kalau belum gabung, cek linknya di deskripsi di bawah ini. Nah, saya bilang di grup situ tentang koreksi kemarin, saya ngomongnya gini, jangan khawatir kalau ada koreksi, karena justru kalian harusnya lebih khawatir misalkan kita naik terus harganya terbang dan nggak pernah ada koreksi. Nggak pernah ada koreksi itu lebih mengkhawatirkan, karena artinya orang-orang itu nggak pernah ambil untung, orang-orang nggak pernah take profit, dan nanti unrealized profit yang semakin tinggi semakin naik itu bakal membentuk bubble yang luar biasa besar, dan membentuk bubble yang nanti bakal ngeri pecahnya. Nanti akan balapan tuh di atas, kita bakal balapan sama semua orang yang merasa sudah untung luar biasa tinggi untuk jadi yang exit keluar dari pasar duluan. Dan kalian nggak tahu guys, rebutan TP untuk ngejual Bitcoin di harga atas itu bakal cepet-cepetan banget,
dan bandar itu punya akses likuiditas yang lebih cepat daripada kita, lebih instan. Jadi pagi ini mungkin kalian ngerasa untung, kita naik terus, kita terbang. Pagi ini kalian ngerasa euforia, siangnya udah buntung duit kalian. Jadi kejebak di bear market lagi, terus nanti kalian harus menunggu untuk dapat momentum lagi, membangun lagi bull market yang setelahnya, yang baru maksud saya. Jadi tantangan analisis on-chain itu adalah untuk menemukan titik-titik krisis begitu, dan makanya kita sering nih bikin di Republik Rupiah video tentang analisis on-chain. Jadi nanti kalau misalkan Bitcoin nih sudah mulai trending naik lagi, momentum bullish lagi, semakin jauh dia dari all-time high baru yang kemarin, kita bakal update bahasan menarik tentang dashboard on-chain untuk bisa menganalisis puncak siklus dan fase menjelang bear market yang setelahnya. Dan ini ada topik menarik nih, karena di dashboard on-chain ini kalian nanti bakal bisa belajar tentang fase-fase, dimana mulai dari yang tadinya holder BTC itu pada jualan koin di pucuk, terus sinyal on-chain itu udah pada keluar, pada exit orang-orang dari pasar, terus volume terlalu banyak, nanti orang-orang pada beli di pucuk, terus nanti mulai ada koreksi yang bikin orang rugi, jadi akhirnya efek domino, terus makin turun harganya dari bull market jadi bear market, dan akhirnya kolaps semua aktivitas on-chain. Itu ada di dashboard ini. Kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan, kalian harus subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Oke guys, sekian video hari ini, semoga membantu menjawab pertanyaan kalian tentang inikah local top Bitcoin dan apakah masih layak untuk beli BTC. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng bel notifikasi biar nggak ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih guys, sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!